Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semuanya yang ada di sana. Gimana kabarnya, sehat? Sore ini akan membahas pembelajaran gimana cara hitung kartu, cara yang berbeda lagi. Kita caranya menjabarkan kartu 10 jajar ke bawah dan kita cari yang samanya, dan sisanya akan dapat apa dari artinya. Mari kita sebagai contoh saja, kita melihat situasi sekarang ini tentang wabah atau penyakit yang kita derita di waktu tahun ini. Oke, simak. Ini ada kartu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bikin kartu seperti ini karena permintaan yang komen. Gimana caranya? Cara membacakan kartu cara semacam ini. Kita jejer ke bawah. Sampai kartu ini habis. Simak dan perhatikan. Kalau teman-teman mau tahu artinya dari kartu alamis, simak. Kita cari kartu yang sama. Ini yang pertama, lihat sama Miss. Kartu barang naik. Terus kartu wajib ya. Wajib, rujit atau menginap atau pemalas. Di sini ada seorang nyonya atau tuan. Ada yang menjanjikan. Dalam keluarga, nanti kita baca yang lebih detail lagi ya. Kita cari yang samanya aja, dan mana yang duluan habis, itulah yang kita dapat. Nunggu. Ada keuangan, naik dulu. Apakah ada titik penyelesaian dengan musibah ini? Dan gimana harus menyikapi tentang situasi ini?
Ini kita dapat kartu habis yang barisan keempat ya. Di sini kita hitung Sri, Lungu, Dunya, Lara. Berarti nasib kita ini dalam tahun ini kita lagi menderita, lagi kesusahan yang kita alami semua, dari seluruh dunia. Kartu kembar. Yang kedua barisan ke kan Sri, Lungu, Dunya, Lara ya. Yang keempat Lara, Ati, Sri, Lungu, menunggu. Ini jajaran yang ke-7. Jajaran ke-7 habis. Berarti kesusahan itu ya masih ada sampai saat ini, kita harus sabar menunggu. Kartu ke-9 habis. Tunggu. Lungu, Lara, Pati. Kartu ke-9 kehidupan kita dalam paling bawah, mati, kematian. Berarti kartu 9 banyak yang meninggal dunia. Dilanjutkan dengan kartu yang ke-10 habis. Tadi mati, Sri, rezeki. Jadi kita habis mengalami kehidupan yang paling bawah. Kita akan ada ketemu manisnya, awal yang akan datang. Selama ini kita diuji dengan adanya penyakit atau wabah. Tapi Tuhan juga akan mengembalikan seperti sedia kala dengan awalan yang manis kita akan dapatkan. Sri, Lungu, Dunya. Kita habis yang ke-10. Ini habis yang ketiga, Sri, Lungu, Dunya. Rasa manis, rezeki, rasa manis dan kekayaan. Di sini akan setelah kita mengalami hidup yang paling bawah, hidup yang sakit, mengalami kematian dalam ekonomi ataupun dalam kondisi kesehatan. Banyak orang-orang yang meninggal dunia. Tapi suatu hari ada rezeki, ada kesenangan yang akan kita bisa merasakan manisnya dan keindahan. Itu balasannya. Tapi itu pun kalau kita sebagai manusia selalu bersyukur dan mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Meminta doa, tidak bosan-bosan untuk berdoa dan meminta supaya sehat. Berdoa, bersujud. Kita jangan bosan-bosan memuji dan
selalu bersyukur. Yang kita hadapi selama ini, musibah ini, kita tetap harus syukuri. Jangan ada rasa mengeluh ataupun putus asa. Kita harus optimis, semangat, dan selalu berjuang untuk mempertahankan kesehatan kita. Ini yang kelima. Sri Lunggu Dunya Lara mati. Dari kekayaan mati, tapi kita bisa diobatin dengan kita lebih mendekatkan kepada Tuhan atau bersembahyang. Ini kartu kembar yang kita dapat. Semua kartunya habis, nggak ada halangan dan nggak ada kendala. Kita baca lagi apa yang kita dapat sisa kartu ini. Nanti kita hitung lagi gimana akhirnya kehidupan kita yang lagi dihadapi cobaan atau ujian dari Tuhan kepada seluruh umat di dunia ini. Ini yang terjadi, berdampak kepada seluruh ibu rumah tangga, dalam keluarga, kita sebagai manusia merasa bosan, malas. Sampai kapan semua penderitaan ini berakhir? Sudah merindukan kedamaian dan rasa cinta, kesenangan. Kapan berakhirnya kita mendapatkan kabar bisanya hilang masalah ini? Gimana dengan orang-orang besar yang menangani semua musibah ini? Apakah hanya kosong belaka atau omongan kosong belaka? Yang bisa kita tunggu menjadi sakit, menjengkelkan karena keterlambatan penanganannya. Tapi kita pun jangan terlalu, ini kan penyakit, virus, sampai kapan berakhirnya? Kenapa kemarin sudah mendengar ada titik terang untuk bisa normal kembali, tapi kenapa sekarang terjadi penutupan kembali, seolah-olah wabah ini sampai kapan akhirnya? Di sini ada kartu halangan. Di sini mengendap sakit. Semua orang-orang banyak yang sakit. Kematian di mana-mana. Sehingga menjadi pikiran yang tidak menentu. Ini pikiran ya, ini pikiran sampai ya kalau custos gitu kan, custos ya bisa. Pikiran custos, jarum. Memikirkan sampai kapan habisnya masalah ini. Dibikin pusing 7 keliling untuk semua manusia di dunia ini.
para pejabat pun, pejabat tinggi, bikin pusing memikirkan rakyatnya. Gimana caranya untuk mengatasi ekonominya. Di sini dari pekerjaan. Dunia ini sedang dirundul dalam kegelapan. Intinya lagi dicoba. Tapi kalau kita bisa sabar dengan jalannya ini, kita akan dapat keindahan dan manisnya yang kita akan rasakan. Hanya intinya minta bekerja sama untuk seluruh masyarakat atau seluruh umat di dunia ini. Kerjasama sama negara atau petinggi-petinggi yang lainnya. Ikuti semua arahan-arahannya, ikuti semua aturan-aturannya. Untuk meringankan beban petinggi-petinggi kita atau pejabat-pejabat kita. Tim medis juga lagi berusaha di sini. Berusaha mencari obat. Tapi obat itu sudah ada. Hanya tinggal tunggu waktu untuk membagikan. Suatu hari kita akan menuai. Ini masa yang akan datang. Masa yang akan datang akan menuai dalam kebahagiaan. Keuangan akan normal kembali, ekonomi akan normal kembali. Dengan cara dari barang, dari hasil bumi atau dari anggaran-anggaran yang akan diadakan secara global atau untuk gimana caranya untuk menutupi anggaran negara. Kemungkinan dampaknya entah ada kenaikan, tapi itu pun pemerintah akan bijaksana dalam mengatasi semuanya, sehingga masyarakat luas semua di seluruh dunia tidak akan merasakan kesulitan atau merasakan rugi yang diambil keputusan oleh pemerintah. Kita hitung, kita yang pertama habis kartu Sri Lunggu Dunya Lara, kita dapat Lara kesusahan. Yang kedua kartu ketujuh, barisan ketujuh itu menunggu. Sampai kapan kita menunggu suasana seperti ini. Yang ketiga kita dapat kartu ke-9. Ke-9 itu Sri itu rezeki. Jadi rezeki itu akan tiba setelah semuanya seperti sedia kala. Yang penting kita sabar dan tetap berdoa, lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan supaya semua penyakit wabah ini segera dimusnahkan. Obat sudah bersebar dan kita tambah berdoa seluruh dunia lebih mendekatkan lagi dalam keyakinannya untuk mengagungkan Sang Maha Kuasa. Janji Tuhan akan membuktikan dan memberi balasan kenikmatan untuk umatnya. Di sini. Intinya kita jangan khawatir dengan suasananya seperti ini. Ini hitungan Miss. Boleh percaya, gak percaya. Yang jelas hitungan Miss. Cara menghitung dijabarkan hitungan 10 yang pendapatannya Lara menunggu. Jadi Lara itu masih berjalan waktu.
masih berjalan, belum ada akhirnya. Tapi dengan kesabaran kita, dengan kita selalu berpasrah kepada Tuhan, berdoa, bersujud untuk memuji Sang Maha Kuasa, semua wabah itu akan berakhir dan akan dimusnahkan. Sehingga kita manusia akan menuai manisnya dari semua penderitaan ini. Tuhan akan balas dengan menormalkan kembali ekonomi seluruh umat manusia. Intinya hati kita harus bersatu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan yakin lagi kepada Tuhan. Harus optimis, harus jadi cermin dan contoh dari semua musibah ini. Kita tidak boleh berputus asa, walaupun menderita, walaupun rasa sakit, rasa jenuh, itu melanda hati kita dalam kehidupan kita. Kita pasrahkan sama Tuhan, kita bersujud lagi kepada Tuhan, meminta untuk dinormalkan kembali dengan rasa syukur dan ikhlas menerimanya. Pasti itu cepat berakhir, tidak akan menunggu-nunggu suasana seperti ini. Coba simak kepada teman-teman yang ada di sana. Kalau seandainya mau mengerti cara menghitung penjabaran 10 kartu yang Miss dapatkan tadi, yang pertama habis dapat Sri Lunggu Dunya Lara. Barisan keempat Lara. Lara itu sakit, susah. Yang kedua kartu yang ketujuh menunggu. Jadi sakit itu menunggu terus berkepanjangan. Yang tadinya akan berakhir, kenapa harus panjang lagi? Yang kartu ke-9 menunggu Dunya Sri rezeki. Kalau kita sabar dan terus tidak merasa putus asa, harus optimis, yakin dengan semua akan sehat seperti sedia kala, dan menerima apapun yang kita alami sekarang ini. Jangan ada rasa mengeluh, apalagi frustasi. Insya Allah ini semuanya akan berakhir, akan merasakan manis dan ekonomi akan normal kembali seperti semula. Inilah hasil kartu Miss. Mohon disimak dan mohon maaf, bukannya Miss lancang apa sok tahu, hanya iseng-iseng saja. Miss mau lihat suasana di tahun ini dan musibah yang kita alami semua di seluruh dunia. Kita harus tetap bersabar, berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa, berserah diri, berpasrah diri, bersujud, memuji dan menerima dengan ikhlas, juga bersyukur atas musibah semua ini. Tuhan pun tidak akan membiarkan umatnya untuk lebih menderita dan akan mengangkat semua penyakit-penyakit yang sedang dialaminya ini. Pemerintah pun akan bisa mengatasi dengan cara yang Miss tadi katakan,
sehingga walaupun kita merasakan tapi tidak akan merasakan sakit, karena pemerintah juga lebih mengerti penderitaan rakyatnya selama ini. Jadi kita hitung yang dapat kartu kembar tadi, apa yang akhirnya yang akan kita alami. Sri Lunggu dunia lara mati Sri Lunggu. Tunggu, di sini ada obatnya. Di sini ada obat. Obat itu mungkin obat medis dalam nyatanya gitu kan. Udah ada obatnya. Terus jangan menunda-nunda lagi. Ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, undang-undang dari pemerintah, supaya menjaga kesehatan kita semua. Untuk keluarga kita yang tercinta juga kan harus dilindungi. Ini untuk berlaku ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja atau keluarga kita saja. Penyakit yang awalnya dari Tuhan, sembuh pun akan didatangkan dari Tuhan. Seandainya hati kita tetap ikhlas menerima dan tetap bersujud kepada Tuhan untuk meminta supaya dihilangkan ini penyakit, mustahil tidak akan ada yang gak mungkin. Semuanya akan kembali lagi kepada Tuhan. Kita akan disehatkan, akan dikembalikan seperti sedia kala. Intinya di hati kita. Hati kita harus ikhlas menerima, bersyukur dan lebih bersujud, berserah diri lagi. Tapi di balik semua berdoa dan sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita pun harus berusaha dengan menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Ya, contohnya kita harus keluar harus pakai masker, keluar masuk harus cuci tangan, jangan jajan sembarangan, jangan keluar rumah, jangan banyak keluar rumah kecuali ada kepentingan yang memang penting untuk keluarga, seperti mau beli makanan. Jangan keluar yang hal-hal yang tidak penting. Sekali lagi, kalau mau penyakit wabah ini cepat hilang, satu, kita harus berdoa. Terus jangan bosan berdoa, meminta kesehatan, bersujud, perkuat keimanan dan sembahyanglah. Yang kedua, jaga kesehatan. Ya, seperti anjuran dari pemerintah, ikutin instruksi beliau. Tidak usah kita menjadi warga yang bandel atau masyarakat yang bandel, tidak menghiraukan anjurannya. Yang ketiga, kita harus ikhlas menerimanya, ikhlas menerima sakit selama ini. Anggaplah ini teguran yang kita harus renungkan dengan hati, sampai hati kita bisa merubah sikap untuk lebih berpasrah atau berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian tutup kata dari kata Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera, salam kedamaian. Semoga kalian sehat semua di sana. Amin.